tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Persatuan tarbiyah Islamiyah, jayakan Islam, jayakan bangsa. Di Candung bermula genderang di tahu, berazam cerdaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Dzukhrina wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, dan hadir di sini para tokoh-tokoh Perti dan dari keluarga besar Ataba, Asahan, Tanjung Balai dan Batubara, dan kaum muslimin dan muslimat yang ada di Provinsi Riau. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim di kediaman Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad di Pondok Pesantren Az-Zahra. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Perti Riau TV dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit ingin mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita berkaitan dengan halal bihalal. Tanya mau jawab. Jadi makna dari halal bihalal, Tuan Guru. Kira-kira apa makna halal bihalal ini? halal. Halal bihalal. Halal itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Wahlul itu halal. Wahlul uqdatan, lepaskan ikatan. Jadi halal ini payah saya bercakap karena lidah ini rasa terikat. Iya. Melepaskan yang kusut, mencairkan yang beku, menyambung yang putus. Nah, sama juga waktu kita mau jual beli di Makkah, apa kata penjual itu? Halal. Artinya saya ambil barang kamu, saya kasih duit saya, dan kita kalau bahasa Gen Z-nya plong. Iya. Tak ada sangkutan lagi. Mungkin selama ini kita masih ada sangkutan. Maka dengan ini halal. Halal bihalal inilah bahasa Arab yang tak ada di Arab. Satu-satu di Indonesia. Ya, orang kita membuatnya. Orang kita ini kreatif. Ini halal bihalal ini tidak ada dalam bahasa Arab, tidak ada dalam Quran, dan tidak ada dalam hadis. Maka halal bihalal ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Lalu dalam perspektif Islam, bagaimana halal bihalal ini menurut Tuan Guru? Ya, sebetulnya kita jangan terjebak pada nama. Isinya, substansinya adalah silaturahim, ukhuwah Islami. Momentum ini setelah kita membersihkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail, tarawih, sekarang kita membersihkan diri sesama manusia. Bahkan orang Melayu itu lebih disangka lagi, disentuh apalagi hati manusia. Mungkin nampak cincin kawan cantik, tersentuh hati kita ya. Nah ini kata orang, kenapa bercincin? Untuk membedakan jari tangan dengan jari kaki. Iya. Kalau kaki tak bercincin. Ini substansi, jangan terjebak pada nama. Iya. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, 1 Muharram. Intinya adalah ya ukhuwah Islami. Bagaimana kita bisa berkomunikasi. Masalah kita ini sekarang kan masalah komunikasi. Iya. Tak ada komunikasi. Di telepon tak mengangkat. Di WA tak membalas. Rupanya paket habis. Jadi mungkin sesuai dengan hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata qati'un. Tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim.
Ada tulisannya tuh di belakang truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caron anak lama. Yang nama perpisahan mana lo mak. Jadi kalau bisa kawan-kawan ini janganlah caro tidak lama. Iya. Dan bilo kira-kira dimulai halal bihalal kok di Indonesia. Satu riwayat menyebut setelah Indonesia merdeka, maka terjadilah rekonsiliasi nasional. Iya. Waktu Soekarno. Iya, Presiden Soekarno ingin supaya semua partai, ormas, masyarakat ini bersama untuk membangun Indonesia. Iya. Tapi Soekarno ini kan dia selalu membuat sesuatu yang wah. Dia kalau kata Ahana Sution, dia kalau menyambut tamu itu dipakainya semua lencana. Terus kata Jenderal Ahana Sution, itu yang dipakai Pak Presiden, itu bintang gerilya. Pakai aja biar orang terkesan. Nah, jadi Soekarno itu Wah. Jadi, kalau dibuat acaranya silaturahim tidak wah. Tak wah. Nah, dibuat istilahnya apa acaranya? Halal bihalal. Wah. Itu juga kajian. Dulu kan kajian itu kan taubat kan? Taubat. Kalau taubat tidak wah, apa namanya? Pemuda hijrah. Pemuda hijrah. Tapi ternyata sekarang pemuda hijrah pun tak menarik lagi. Istilah baru apa? Reaktif. Oh, reaktif. Aktivasi. Iya. Nah, jadi sebetulnya menggunakan istilah. Waalaikumsalam. Jadi halal bihalal pun nanti lama-lama udah hambar dia. Hambar. Terti buat istilah baru. Iya. Buat istilah Back baru. to basic. Mari kita minta istilah terti Belanda. Biar ada bid'ah baru. Hah? Biar ada bid'ah baru. Maha bid'ah. Maha bid'ah. Badi'us samawati wal ardh. Apa aja sebaiknya kita lakukan pada halal bihalal kegiatannya selain kita saling memaafkan. Kalau acara-acara yang formal, halal bihalal itu paling tidak 5. Yang pertama sambutan. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga tausiah. Yang keempat acara saling memaafkan. Yang kelima doa. Ada keenam makan. Itu kalau ada. Nah, jadi ya apapun acaranya pasti 5 itu. Iya. Sambutan, baca Quran, tausiah, memaafkan, doa. Kita ini kan minta doa, mendoakan, didoakan. Iya. Tak keluar dari itu. Iya. Jadi kelima-limanya ada dari Iya. tausiah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Baca Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Memaafkan, fa'fu wasfahu. Mendoa dan mendoakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijab. Iya. Jadi at'imut ta'am, abshus salam, at'imut ta'am. Ini kalau dibahas satu halal bihalal nggak ketemu Iya. substansi. Lalu makna dari wal aidin wal faizin itu berkaitan dengan halal bihalal. Ada ya'udu 'audan. Aidin kembali makan karena sebelumnya tak makan. Kembali suci karena kotor. Kembali kepada asal. Namin mauludin illa yuladu 'alal fitratul Islam. Back to basic. Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali. Wal faizin, faza yafuzu fauzan faiz. Semoga kita termasuk orang yang kembali dan orang yang menang. Waalaikumsalam. Termasuk orang yang kembali dan kita orang menang. Ada juga yang mengatakan menang. Ya. Ada juga yang mengatakan Idul Fitri kembali ke fitri. Fitri. Nama bininya Fitri, jadi kembali ke fitri. Jadi faizin itu kemenangan. Faiz orang yang menang. Faizin semoga termasuk orang yang menang. Iya. Semoga kita termasuk orang yang menang. Walaupun kalah pilkada. Tetap menang. Menang melawan hawa nafsu. Iya. Ada 3 kelompok orang setelah Ramadan. Kata dia. Apa itu 3 kelompok orang itu? Yang pertama
orang yang terjebak pada ritual. Itu. Jadi ditumpuk sebanyak-banyaknya ibadah itu di bulan Ramadan, maka dibantah. Tuhan yang kamu sembah di Ramadan, Tuhan itu juga yang kamu sembah di luar Ramadan. Yang kedua adalah kelompok yang merasa setelah Ramadan itu dia merasa suci. Iya. Karena udah merasa suci, dia buat dosa lagi. Udah suci. Yang selamat yang ketiga, orang yang sudah membiasakan diri. Membiasakan diri bangun malam, membiasakan diri bersedekah, membiasakan Baca diri Al-Quran. baca Quran, membiasakan diri untuk merasakan laparnya orang, membiasakan diri untuk sabar, mengendalikan. Nah, itulah yang selamat. Baik, berikutnya kita ingin menanyakan kepada Tuan Guru kita berkaitan dengan perti. Apa kira-kira saran, ide daripada Tuan Guru bagaimana perti ke depan ini bisa lebih berjaya? Karena kita tahu bahwa perti itu lahir di Canduang, Sumatera Barat. Kemudian dia pernah berkembang berjaya di Jakarta karena kantor pusat di Jakarta. Setelah itu meredup kena pengaruh politik. Sekarang mulai bangkit di Riau. Riau yang kelihatannya menyala ini seperti ini kembali. Apa kira-kira kiat Yang sampai menyala, banyak hutan tebaka. dari Tuan Guru bagaimana seperti ke depan ini tetap berjaya sebagaimana diawali oleh pendirinya Inyek Canduang? Perti itu perlu dilihat kenapa dia bangkit. Jadi tinggal kita laksanakan aja sebab kebangkitannya. Yang pertama, karena Perti punya pondok. Iya. Perti itu lahir dari pondok, bukan Perti buat pondok. Pondok dulu baru Perti. Iya. Madrasah Tarbiyah Islam. Yang kedua, ada tokoh spiritual. Nyak Canduang, Nyak Jako, Abbas Padang Lawe. Yang ketiga, dia punya jalur langit, Toriko. Rekod Yang keempat, peduli ke bawah, sosial. sosial. Iya. Maka Perti itu membuat sekolah yang murah, terjangkau. Iya. Bukan seperti sekarang, kalangan elit. Iya. Iya. Empat ini kalau kita laksanakan, 4 pilar ini. Ingat, Perti pernah hancur gara-gara politik. Politik. Jangan masuk di lubang yang sama 2 kali. Iya. Silakan berpolitik, tapi jangan bawa-bawa Perti. Iya. Dan rencana Tuan Guru 2028 itu 1 abad seperti itu di Riau. 2028. Iya, 2028. 5 Mei di sini di Riau. Kita sebagai tuan rumah dipercaya oleh pusat. Apa saran Tuan Guru untuk persiapan ini kira-kira kita lakukan? Dan apa kegiatan kita lakukan pada momen ini? Kita matangkan dari sekarang. Baik. Lomba baca kitab, Kita kuning ya. lomba menulis tentang Perti, MKK. Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub. Ya. Kemudian Suluk Akbar. Solo Akbar. Jadi hidupkan aja yang. Baik. Kemudian menulis ulama-ulama Perti. Jadi kalau kita punya anak muda penulis agak 40 orang, berarti khusus ulama Perti. Sehingga nanti ketua Perti kalau datang tamu, itu di rumah tuh banyak kali plakat. Plakat tuh kalau udah setahun, lepas filmnya. Jadi kita tidak lagi kasih plakat. Iya. Oh, buku. Biografi ulama Perti. Iya. Betul. Lebih bermakna itu ya. Kemudian khusus untuk anak-anak muda Gen Z, lomba membuat video animasi. Bagi yang tak suka baca buku, nonton film. Video animasi. Canduang,
film, Iya, iya. animasi melalui AI. Betul, 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 betul. Kan banyak orang tak mau baca. Betul, betul. Tapi kalau nonton dia suka. Animasi macam Upin Ipin. Betul, betul. Di situ ada dakwahnya. Jadi itu masuk. Bagaimana Dakwah ingatkan, pendidikan. bagaimana sejarah Perti bisa, sejarah Perti dalam satu buku bisa dikemas dalam 15 menit. Betul, betul, betul. Video. Buat lomba animasi. Betul juga tuh. Berbentuk film ya. Ya. Film. Luar biasa masukan dia Tuan Guru. Mudah-mudahan satu abad nanti Perti bisa kita persiapkan dengan matang, dan rencana kita memang Tuan Guru kita laksanakan di stadion Anam itu. Situ. Itu bisa 10.000 masanya. Kita sudah mulai mempersiapkan itu. Mudah-mudahan nanti kita putihkan nanti stadion itu ya. Stadion Rumbai itu Panam itu nanti. Mudah-mudahan 5 Mei 2028 dengan tabligh akbarnya ya, kita berharap Tuan Guru kita bisa nanti itu pada 5 Mei itu. Kemudian satu lagi Tuan Guru. Jangankan 1, 3 kita bahas. Kami tadi ketika melihat masjid nih tertulis Hajah Rohana, cemburu kami Tuan Guru. Kami tak dapat membuat nama masjid nama emak kan. Cemburu kami. Apa kira-kira dasar Tuan Guru membuat nama emak? Dan bagaimana perasaan Tuan Guru? Dulu tahun 2017 saya bilang nanti di muka rumah nih kita buat TK supaya mak kalau aku pergi mak tak sunyi. TK aja dulu rencana, tak ada pikir buat pondok. Iya, iya, iya. Dan di muka ini nanti kita buat musola. Iya, iya. Karena tanah itu tak sampai ke situ, tanah cuma pokok kayu. Iya, iya. Nanti buatkan musola. Dan mak dia guru ngaji, mak ini guru ngaji. Iya, iya. Dia mak ngajar ngaji. Nah, jadi memang inspirasi semua ini dia, maka buat nama yayasannya pun Yayasan Hajah Rohana. Iya. Masjidnya pun. Ini perlu kita ikut Tuan Guru kita ini, nama yayasan ini, nama emak dia, nama masjid, nama emak. Itulah sebagai bukti bakti seorang anak, walaupun orang tua sudah meninggal, dia niatkan bahwa pahalanya untuk almarhum emaknya. Semoga mengalir terus pahala ini. Ketika orang sholat akan mengalir pahala di masjid itu. Orang bersekolah di pondok, di pesantren ini mengalir pahala untuk orang tua Tuan Guru kita ini. Semoga kita semua yang hadir di sini juga bisa untuk mengikut jejak dari Tuan Guru kita ini. Semoga kita semua bisa mengikut jejak dari Tuan Guru kita ini. Miftah Wusto. Mendirikan pondok Dua pesantren. Kok Miftah ya? Buya Zulfikar Abdul masjid. Mad. Dan yayasan ini bernama orang tua, emak yang tercinta, Hajah Rohana. Mesir. Akhir bulan kau balik. Terima kasih Tuan Guru. Semoga betul bau kok di mah. Pertemuan kita pada hari ini silaturahim. Semoga silaturahim dan halal bihalal ini bermakna bagi kita dan kita bisa saling memaafkan, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi lebih merapat, sehingga kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kita. Terima kasih dan mohon maaf jika Tak ada pantun. Kalau Tuan pergi bertawaf, jangan lupa bawa mu'alaf. Kalau ada salah dan silaf, mohon hamba diberi maaf. Masya Allah. Kalau Tuan tawaf, jangan pula membawa merica. Kalau mau dapat maaf, minumlah kopi matcha. Kalau jumpa dengan mu'alaf, pergi ke sana membeli merica. Mari kita saling maaf sambil minum es matcha. Masya Allah. Kalau Tuan bawa merica,
merica dari kubu raya. Jangan hanya minum matcha di saat hari raya. Baik, All right, so it's on. yaumi dirahmati Allah Subhanahu wa Thank you. taala. Untuk mengakhiri acara silaturahim kita dengan Tuan Guru kita Ustaz Abu Somad pada hari ini, mari kita tutup doa yang dipandu oleh Buya Ferry. Buya Ferry ini Ketua Peti Cabang Belanda, dan beliau sudah pernah mengikuti suluk bersama dengan kami, dengan Tuan Guru 3 tahun lalu di Pondok Pesantren Darussalam Kabun Prokul. Mari kita dengarkan doa dipandu oleh Buya Ferry. Terserah mau bahasa Arab boleh, Indonesia boleh, Belanda boleh, bahasa Inggris pun boleh. Bahasa Inggris ya. Sila. Yeah, it's on. Okay. Bismillah. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful, all praise is due to Allah, Lord of the worlds, and peace and blessing be upon the Prophet Muhammad, his family, and his companions. O Allah the Almighty, on this blessed day of Shawwal, we gather here to strengthen our ties of friendship and brotherhood. We thank you for giving us the strength to complete the fasting of Ramadan. O Allah, the oft forgiving, as we celebrate this halal bihalal, we ask you to cleanse our hearts and souls. Forgive us our sins, our mistakes, and our shortcomings towards one another over the past year. Remove any malice, envy, or hatred from our hearts and fill them with love, peace, and sincerity. O Allah, the most merciful, please accept our fasting, our prayers, our charity, and all our good deeds during the holy month of Ramadan. Guide us to be better individuals who are grateful and devoted to you, and keep us united in harmony. O Allah, the sustainer, bless this gathering, bless our lives, and bless our livelihoods. Grant us the wisdom to live in peace, to respect one another, and to uphold the values of unity and compassion in our daily lives. Our Lord, give us this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and protect us from the punishment of the fire. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.